Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah fi hadisil ukhra, man la'iba binarda syirika annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir wa damihi. Allahumma ansurna wa ahlina wa baladina ajih minal qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa ahlina wa baladina Indonesia minal qaumil zalimin. Allahumma ansurna wa ahlina wa baladina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal qaumil murtaddin. Bi barakati maulidin nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa bani Aminah. Wa bi barakati kalimati la ilaha illallah wa bi barakatil Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ajal tiba, sampainya masa kiamat di mana manusia yang pernah hidup di permukaan bumi akan dihidupkan kembali di dalam padang mahsyar Allah. Maka sekiranya kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mari kita selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat kehidupan. Daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali pada malam yang berbahagia ini. Sekiranya orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang saat ini sudah ada di dalam kuburnya masing-masing, yakinilah, seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang hari ini sudah meninggalkan dunia, mereka ingin dihidupkan kembali. Mereka sedang berdoa, ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah. Semasa hidup kami masih banyak harta yang belum kami infakkan kepada jalan-Mu ya Allah. Kami dalam keadaan hidup, semasa hidup kami tidak pernah mengunjungi pengajian, masjid, tempat silaturahmi, mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya. Orang-orang yang hari ini sedang tidur di dalam kubur mereka meminta untuk kembali dihidupkan. Kita yang masih hidup, jangan sampai kita lupa akan kematian kita, sedangkan orang yang sudah mati masih mengingat untuk dihidupkan kembali. Kemudian salah dan salam tidak lupa pula kita iringi bersama dengan membaca salawat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah curahkan salawat kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar. Selanjutnya penghormatan saya ta'zim wa takrim kepada Petua Gampung
Lubuk Pusaka, Bapak Geshi, imam besar kampung, imam masjid, Bilal Masjid. Ta'zim wa takrim saya kepada Abi selaku pimpinan dayah serta Abah dan seluruh jajaran staf guru pembantu di dayah. Ta'zim wa takrim penghormatan saya kepada alim ulama, para kiai, guru-guru kita tercinta yang ada di Lubuk Pusaka. Ta'zim wa takrim saya kepada seluruh unsur muspika, Bapak Camat bila hadir dan mewakilinya. Ta'zim wa takrim saya kepada seluruh masyarakat Kampung Lubuk Pusaka, bapak-bapak, ibu-ibu, umi-umi, abi sekalian, keputraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya apa yang saya sampaikan pada malam ini, jika terdapat kesalahan, kejanggalan dan kesilapan, mohon kiranya dimaafkan. Dan jika terdapat bahasa saya yang kurang ibu mengerti dan bapak mengerti, mohon kiranya jangan ditertawakan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemuda, ad-dinu fi yadil fata. Agama akan kuat, agama akan kokoh, agama akan tangguh jika dipimpin oleh pemuda. Rasulullah diberi pangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Diangkat menjadi rasul, artinya diberikan tugas oleh Allah untuk memimpin umat. 40 tahun itu dikategorikan kepada pemuda. Pemuda yang macam mana? Pemuda yang tahu bidang agama, yang sanggup berdiri di halayak orang ramai. Pemuda yang mampu untuk mengazankan setiap 5 waktu salat yang wajib. Pemuda yang mampu untuk membacakan iqamah, berdoa, tampil di halayak orang ramai jika itu adalah satu kebaikan. Pemuda yang mampu mencegah kemaksiatan jika terdapat di hadapan matanya. Dan pemuda-pemuda yang lainnya. Lebih-lebih pemuda yang pandai azan, muazzin, suara dengan bagus, lantunan dengan irama yang mantap. Bagaimana kesatuan pemuda pada malam yang berbahagia ini? Membuat satu acara dengan kekompakan pemuda serta pemudi dibantu oleh orang-orang tua. Maka harus kompak pula pada segala kegiatan keagamaan selain daripada ini. Pengajian, jakbet, harus ada pemuda dan pemudi. Dan saya yakin dan sudah kompromi dengan Abah di sini, ada pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi di sini. Insya Allah itu sudah ada kesatuan dan persatuan, kekompakan dalam keagamaan. Kadang-kadang tungku yang dirahmati Allah, ada juga kampung-kampung di luar kita, kalau acara dakwah, acara maulid, banyak kekompakan yang kita lihat secara pandangan mata. Tetapi setelah acara maulid, salat subuh banyak yang tinggal. Ini belum ada kekompakan. Maka lihat acara itu benar sembahyang subuh. Inti maulid kita adalah mencari suri teladan pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan Nabi. Rasulullah dilahirkan ke dunia ini li utammima makarimal akhlak, memperbaikkan akhlak manusia. Karena di masa jahiliyah, ibu-ibu bapak sekalian, banyak orang yang tidak mengerti agama. Jahil bukan bodoh, tetapi mereka mengolok-olokkan agama Allah. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada sebahagian orang pada masa sebelum Nabi dilahirkan, mereka ada yang mengikuti agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, agama Nabi Ibrahim, Daud dan lain sebagainya. Mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Isa, mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa dan lain sebagainya. Maka orang jahiliyah bukan orang yang bodoh. Mereka tahu bagaimana bekerja, bagaimana menikah, bagaimana beranak, bagaimana dan selanjutnya. Tetapi jahiliyah itu adalah jahilnya mereka tentang keagamaan. Maka dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW di permukaan bumi, maka Rasulullah mengajari ilmu-ilmu agama untuk tidak menyembah patung berhala Lat dan Uzza dan patung yang lainnya. Oleh karena demikian, saya bangga, kagum kepada pemuda yang ada di Lubuk Pusaka ini,
yang pada saat ini masih memikirkan agama Allah, mudah-mudahan di Kampung Lubuk Pusaka ini, Kecamatan Lakahan, Kabupaten Aceh Utara, akan melahirkan pemuda-pemuda yang akan menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala. Asal jangan ada pemuda yang dua macam. Mudah-mudahan tidak. Pemuda yang pertama yang sibuk dengan dunia, duduk di pos jaga main gitar, teng gerdeng teng teng ude pade mate kameng, teng gerdeng teng teng ude pade mate kameng, di gopna di lontan ada natan me sampai mekudere masaboh badan. Disambung sama kawannya, gatai kudi garo sabi jula malam, gatai lonte raun sabi kota Medan. Itu zaman dulu. Zaman now, kupu-kupu malam di Aceh banyak, Bu. Online, Bu. Mereka kupu-kupu malam yang terbang tak kala malam. Kalau siang mereka bobok, Bu. Apa yang dulu kita baca di koran, dulu kita baca di koran, kita nonton di televisi, kita dengar di radio, pembunuhan anak membunuh orang tua membunuh anak, banyak terjadi di luar Aceh. Di Pulau Jawa kah, di Medan kah, atau di luar yang bukannya Aceh, di Indonesia. Tetapi sekarang saat ini pembunuhan anak membunuh orang tua membunuh anaknya sudah terjadi di Aceh. Bahkan ini bukan hal yang langka. Ibu-ibu, bapak mungkin sering membaca koran atau melihat di sosial media lewat Google atau Facebook lain sebagainya. Ada pembunuhan seorang anak memenggal leher ayahnya. Ditangkap sama petugas polisi, kemudian disidik. Apa kesalahan bapakmu sehingga engkau penggal kepalanya? Tidak ada lain dan tidak bukan jawabannya, dia mabuk sabu-sabu. Sabu-sabu hal yang diharamkan oleh negara dan agama. Jika dalam bahasa India, giring-giri horawi मरफी मन में गंजेरा सदे पे मेढे गिरे गिरे नर के बे गिरे गिरे हेरावे मरफी मन में गंजेरे से दे पे मेढे गिरे गिरे नर के बे ले ले गिरे जे जंजे. Ngerti nggak, Bu? Alah kolot. Gara-gara heroin, morfin, minuman ganja rusak dum pemuda, generasi bangsa gara-gara narkoba. Si darah lebih nasa hana dijak si kula, lalu dijak pim ganja, lalu dijak mencinta. Sambung. Wah, sambung lagu pri. Heroin, morfin, minuman dengan ganja, barang terlarang di dalam agama. Menyelah gepedrop le polisi, jaro geboh gari, tamong lam penjara gara-gara motokrok. Jisudok moto gileng gara-gara geci buntok. Abih ge silain gara-gara motokrok. Jisudok moto gileng gara-gara cewek buntok. Abih cewek juling. Bu, dengar. Kalau tidak salah dalam kitab Zahirul Basim dijelaskan, Bu, jangan bersenggama, jangan tidur-tiduran suami dengan istri antara maghrib dan isya. Setelah salat maghrib kita tunggu waktu isya. Jangan bersenggama di ketika saat itu. Jika jatuh mandikam suami dalam rahim si istri tak kala itu, ditakutkan lahir anak juling mata, teruk mata. Bukan bahaya dan bukan salah, ditakutkan. Satu. Yang kedua, jangan bersenggama antara asar dan maghrib.
Setelah salat asar, menunggu saat maghrib, kan ada waktu barang setengah jam atau 1 jam. Jangan bersenggama di tengah-tengah waktu itu. Jika hamil si istri gara-gara bersenggama pada saat itu, ditakutkan lahir anak pincang kakinya. Maaf ya, bukan yang sudah pincang mungkin kejadian, bukan, ditakutkan. Dan belum tentu makna pincang ini dilahirkan dalam keadaan kurang normal, baik itu kaki atau tangannya. Ini bukan hal yang diharamkan, tetapi tabiat yang tidak baik digunakan. Ibu, umi, bapak sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan di desa kita tidak ada pemuda yang sibuk dengan narkoba. Bahaya. Hindarkan 5P, Pak. Bu, hindarkan 5P. P pertama, pemasuk sabu-sabu. P kedua, penjual sabu-sabu. P ketiga, pembeli sabu-sabu. P keempat, pemakai sabu-sabu. P kelima, pengajak sabu-sabu. Jika ada salah satu daripada 5P, maka di tempat itu sudah ada generasi yang hancur masa depannya. Jika ada, dan saya yakin di sini tidak ada. Biasa sabu-sabu itu di perkotaan, Pak. Di kota-kota, nyala sabai-sabai ya. Sabu-sabu maksudnya. Jika ada, amankan mereka. Jangan main hakim sendiri. Jangan. Ada hukum. Kita hidup di bawah hukum yang sudah diterapkan oleh negara, yang disebutkan dengan hukum Pancasila, Pak. Padahal kita punya hukum yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Tetapi karena kita hidup dalam keadaan bernegara, mungkin kita tunduk kepada hukum 1445. Artinya hal-hal yang diharamkan oleh negara, mungkin ini sudah kompromi atau sinkron dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Jika terdapat salah satu daripada 5, pengajak, pembeli, pemasuk, penjual, pemakai, telpon Kapolseknya. Pak Kapolsek, di sini ada penjual, mohon tolong diamankan. Ada pemakai. Jangan main hakim sendiri, kita berdosa, Pak. Ya kan? Coba kita lihat, jika terdapat muda-mudi yang berzina, sudah jadi hal yang biasa di Aceh. Jangan kita bandingkan di luar Aceh. Jika kedapatan pemuda-pemudi dalam tempat mesum lagi berzina, ditangkap, diarak oleh orang ramai, dikelilingi kampungnya, itu namanya takzir. Untuk apa? Biar mereka tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Tetapi sebelum kita memutar mereka dalam keadaan perdesaan, pasti ada cukur rambut, kemudian memandikan dengan air yang sudah kotor, parit, dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka dinikahkan. Coba bandingkan. Dinikahkan tentu dengan mahar yang tidak mencukupi. Mungkin maharnya cukup dengan sabun yang sudah kita mandikan, atau air parit, atau lain sebagainya. Ini yang sudah lumrah kita dapati di Aceh. Padahal jika kita mendapati orang berzina, bukan dinikahkan, tetapi dijilidkan atau dicambukkan jika mereka belum menikah. Jika salah satu di antara mereka sudah menikah, yang laki-laki sudah punya bini, yang perempuan sudah punya laki, mereka berzina, dirajamkan, ditanamkan separuh daripada badan daripada laki-laki dan wanita, kemudian dilemparkan dengan batu sampai mereka mati, baru hilanglah dosa zinanya mereka. Hari ini tidak ada di Aceh. Jika agama yang hari ini tidak sempurna kita kerjakan, jangan ciptakan agama baru. Ya kan? Konggolomna urun tak support, tak arona bete. Berarti baik pelaku hukum yang hanagi oleh Allah. Jika hukum Allah sudah tidak bisa kita lakukan, jangan ciptakan hukum baru. Berdosa. Mudah-mudahan pemuda dan pemudi di sini akan menjadi pemuda dan pemudi yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Maulid. Apa sih Maulid itu? Maulid bukanlah salah satu budaya Aceh. Maulid bukanlah salah satu pemahaman adat istiadat Aceh. Setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal,
seluruh orang yang ada di Aceh atau seluruh umat Islam yang ada di dunia memperingati hari lahirnya Rasulullah. Ini bukanlah sebuah budaya, tetapi di dalamnya terkandung cukup banyak amal ibadah. Maulid bahasa Arab, jika diartikan dengan bahasa Nahwu, maulid itu adalah zaman Nabi dilahirkan. Kapan Nabi dilahirkan? Bu, Ibu. Halo, halo. Hai, hai. Malam ini kita mengadakan acara memperingati lahirnya Rasulullah, sama dengan ulang tahun kelahiran Nabi. Tahun ini kita merayakan ulang tahun, artinya masa Nabi pernah dilahirkan. Saya ingin tanya sama adik-adik kita, jawab ya. Selamat ulang tahunmu ya Rasulullah yang ke berapa? Adik-adik dulu, anak-anak kita dulu, nanti ibu-ibu giliran. Sabar bu, ada. Dek, ulang tahun Nabi yang keberapa sekarang? Artinya usia Nabi. Jika Nabi masih hidup, berapakah usia Rasulullah? Dek, yang di tangga, berapa usia Nabi? 25. 25 Rasul. Ibu-ibu berapa usia Nabi? 70. Abang-abang yang di bangku, berapa usia Rasul jika masih hidup? Tunggu-tunggu ini pada usia Nabi. Enggak tahu ya. 10. Ada yang sekolah SD sini? Ada yang masih belajar sekolah SD? Ada. Di sekolah kan ada Ibu Budi, ini Ayah Budi, ini Bapak Budi kan? Nama Ayah Budi siapa, nak? Nama Ayah Budi kan ada di sekolah. Ini Budi, ini Ayah Budi, ini Ibu Budi. Ayah Budi, Ibu Budi kan punya nama. Siapa nama mereka? Bu, siapa nama Ayah Budi? Kita pernah sekolah, saya pernah sekolah. Sampai saat ini saya belum mendapati jawaban siapa nama Ayah Budi. Bu, bapak yang masih mengajar di SD, yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang khusus ngajar bahasa atau ngajar membaca, jangan ajarkan kepada anak-anak kita pada saat ini sesuatu yang tidak ada jawaban tak kala ditanyakan olehnya. Seperti malam ini, ini Budi, ya kan? Ditanya sama anak, Bu, Budi itu siapa? Nggak tahu. Ini Ayah Budi, siapa namanya? Nggak tahu. Ini Ibu Budi, siapa namanya? Nggak tahu. Jawabannya tetap nggak tahu. Kenapa? Karena sebelum ibu itu jadi guru, dia pernah jadi murid, bahkan dia tidak tahu. Yuk, mari tanamkan agama dalam membaca. Ajarkan kepada anak-anak kita yang SD, jangan ajarkan ini Budi. Balik bu, ini Muhammad. Nah, Muhammad itu siapa? Nabi kita. Budi itu siapa? Nggak tahu. Ini ayah Muhammad. Siapa nama ayah Muhammad? Abdullah. Siapa nama ayah Budi? Nggak tahu. Ini ibunya Muhammad. Siapa nama ibunya Muhammad? Aminah. Siapa nama ibunya Budi? Nggak tahu. Di mana Rasulullah dilahirkan? Di kota Mekah. Di mana lahir Budi? Nggak tahu. Paling nggak di SD. Di SD lahir Budi. Di sekolah. Siapa istri pertama Rasulullah? Siti Khadijah. Siapa istri pertama Budi? Belum nikah. Karena dia masih di SD. Kapan nikahnya? Karena di SMP nggak ada lagi ini Budi. SMA nggak ada. Kuliah nggak ada lagi di Budi. Di mana wafatnya Rasulullah? Di Madinah. Kapan matinya Budi?
Enggak mati-mati. Masih diajarkan di sekolah, kapan dia mati? Ayo tanamkan agama dalam sekolah. Pentingnya agama dalam sekolah dasar. Ibu guru, bapak guru yang mengajari ilmu matematika. Asal kalimat matematika aljabar. Dulu aljabar namanya. Kemudian dibalikan menjadi matematika. Apa itu aljabar? Aljabar itu nama seseorang yang menemukan ilmu menghitung. Kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, kurang-kurang, itu namanya penemuannya aljabar. Jadi untuk mengenang ilmunya diberi nama dengan nama daripada nama dia, aljabar. Kemudian dibalik menjadi matematika. Segala jenis yang tulisan atau nama yang ada alnya dihilangkan. Kenapa? Mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak Islam. Yang tidak pernah hilang, Bu, yang ada al cuma dua, algojo sama alpukat. Algojo dukang koh takugap, alpukat jus alpukat. Ibu guru, bapak guru yang mengajari matematik, yuk tanamkan agama dalam ilmu matematik. Contohnya Ustaz, dengar. Tuliskan di papan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tanyakan kepada murid kita. Nah, 2 itu tahu nggak apa maknanya? Nggak tahu, Pak. 2 itu adalah 2 kalimat syahadat. Si murid bertanya lagi, apa itu syahadat, Pak Guru? Syahadat itu terbagi 2. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Murid bertanya lagi, yang mana syahadat tauhid, Pak Guru? Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasul, Pak Guru, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah tahu anak? Sudah, Pak Guru. Sudah bertambah ilmunya mereka dalam matematik. Tulis lagi, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, iya, Bu. 5 itu tahu nggak apa mananya? Nggak tahu, Bu. 5 itu 5 rukun Islam. Bisa kita masukkan agama dalam matematik. Jangan tunggu ibu guru tentang agama. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, salat sehari semalam 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji jika kita cukup pergi dan pulangnya. Masuknya agama dalam ilmu matematik. Karena kehidupan kita tidak jauh dengan yang namanya angka. Hudayt tanya, Bu, Bapak Hanaji, yang nanji angka 2, 3 dan 4. Kalau 2, 3, 4 pada kami laki-laki tidak jauh dengan rokok Jisamsu. Ya kan? Pada bungkusannya ada tulisan 2, 3, 4. Kalau untuk ibu-ibu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Laki-laki ini boleh mengawini akan perempuan yang dia sukai 2, 3 atau 4. Tetapi 2, 3, 4 pada malam ini bukan masalah rokok dan bukan masalah kawin. 2, 3, 4. 2 rakaat salat subuh. 3 rakaat salat maghrib. 4 rakaat salat duhur. 4 rakaat salat isya. 4 rakaat salat asar. 4 salat isya tambah 4 salat duhur, 8 tambah 4 salat asar, 12. Hari kiamat umat Muhammad dibagi menjadi 12 golongan. Satu golongan yang pertama dirupai seperti muka babi. Siapa? Orang-orang yang tidak salat akan diubah bentuk wajahnya menjadi babi. Bui. Bahasa Aceh. Diubah menjadi seekor anjing. Maka jika ada kita yang tidak melakukan salat, maka kita tidak beda dengan anjing-anjing yang berkeliaran di saat ini. 1 kali meninggalkan salat, kita akan masuk neraka 8.000 tahun. 1 kali. Sehari semalam 5 kali. 5 kali tak salat, 5 kali tambah 8.000, 40.000 tahun dalam neraka. Meninggalkan salat. 1 minggu 7 hari. 7 hari kali 5, 35 kali salat. Ditinggalnya sampai seminggunya 35 kali 8.000, 120.000 tahun dalam neraka. Sebulan 30 hari, 30 dikali 5, 150 kali salat dalam sebulan. Tidak pernah ia kerjakan sebulan penuh meninggalkannya, dikali 8.000, 1.400.000 tahun.
1 tahun 12 bulan. 12 dikali 30, 36 hari dalam setahun. 36 hari dikali 5, solat sehari semalam 5 waktu, 1800 kali solat dalam setahun. Setahun dia tidak melakukan ibadah solat, sama dengan 1800 tahun dikali 8000, 14.400.000 tahun dalam neraka Allah. Sanggupkah kita tidur di sana? 1 jam saja hampir 1000 tahun di sana. Bayangkan 14.400.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Maka jangan pernah meninggalkan salat. Siapa saja yang hari ini masih meninggalkan salat, maka dia tak lain dan tak bukan temannya para anjing-anjing di dunia. Hinakah kita? Sangat hina. Jika kita mati meninggalkan salat, maka jelas tempat kita dalam neraka. Tetapi jika mati selamat iman walau tinggal salat, tetap kita dikeluarkan dalam neraka. Cuma dihisapkan oleh Allah, diazab dulu karena kita pernah meninggalkan momentum maulid kita pada malam ini. Jangan pernah lagi meninggalkan ibadah salat wajib. Ma'asyaral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, jadi untuk apa kita mengadakan maulid? Dari dahulu sampai sekarang ibu-ibu masih ada kelompok yang mengharamkan maulid. Masih ada. Daerah kami sangat banyak orang-orang yang mengatakan maulid itu haram, maulid itu bid'ah. Setiap orang yang melakukan bid'ah mereka sesat. Orang yang melakukan kesesatan mereka berdosa. Orang yang melakukan dosa maka tempatnya dalam neraka. Pernahkah maulid itu dikerjakan pada masa Rasul? Tidak. Para sahabat? Tidak. Lantas kenapa kita mengerjakan sedangkan Nabi tidak melakukan, bahkan para sahabat? Kenapa kita berani melakukannya? Jawaban yang pertama kepada orang-orang yang mengklaim bahwa maulid itu haram. Pertama, kenapa para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak melakukan acara maulid? Makna maulid adalah dengan melakukan maulid bertambah cinta kita kepada Rasul. Dan di dalam acara maulid ada beberapa ibadat. Yang pertama, ada zikir, ada salawat, ada santuni anak yatim, ada kenduri, makan-makan bersama, silaturahmi antara kampung sana, kampung sini, saling berjumpa di sana. Kemudian berjumpa dengan orang-orang yang alim di sana. Kemudian malam ada acara pengajian atau tausiah atau dakwah seperti pada malam ini. Semua yang kita lakukan di dalam maulid itu perintah Rasul. Ada perintah Allah di sana. Ada perintah. Maka nilai maulid ini sangat besar karena di dalam ada ibadah lainnya. Kemudian kenapa para sahabat tidak melakukan maulid? Dengan acara maulid ini bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Kita mendengar kajian daripada mubaligh untuk menyampaikan risalah Nabi. Bagaimana kiprah Rasulullah waktu Rasulullah masih ada di bumi? Bagaimana Islam datang dari masa jahiliyah kepada masa Islamiyah? Ini kan yang tercantum di dalam maulid. Kenapa para sahabat tidak mengerjakan? Karena mereka ada bersama Rasul. Jikalau ada permasalahan, mereka langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini." Cinta para sahabat kepada Nabi tidak ada kurangnya. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah Nabi. Kita hari ini sangat jauh dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihat muka Rasulullah. Kita tidak pernah melihat badan Rasulullah. Tapi cinta kita kepada Rasulullah luar biasa. Iman kita kepada Rasulullah luar biasa. Sejauh mana kita dengan Rasulullah? Kembali kepada pokok yang tadi. Berapakah usia Nabi? Jauh kita dengan Rasulullah 1493 tahun yang lalu. Bu, Nabi dilahirkan 1493 tahun yang lalu. Jauh kita dengan Rasulullah 1493 tahun. Loh, kok jauh kali Pak Ustaz? Yuk tambah-tambah lagi. Tahun Hijriah 1442. 1442 tahun. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah pada usia 50 tahun. 30
13 tahun di Madinah, 10 tahun Nabi Muhammad mengajarkan agama di Mekah. 23 tahun sukses Rasulullah. 50 tahun Nabi Muhammad Isra Mi'raj. 1 tahun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Sama dengan hijrah Nabi sudah 1442 tahun. Ditambah usia 50 tahun sejak lahir. 50 tambah 1442 tahun sama dengan 1493 tahun. Inilah jauh kita dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihatnya, tetapi hari ini kita masih memperingati masa lahirnya demi cinta kita kepada Rasulullah yang niat dan kasat serta tujuan moga-moga Rasulullah mengakui kita di yaumil mahsyar sebagai umat yang selalu menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan dalam Maulid bersalawat seperti kata Aisyah Jamil, mari oh mari mari baca salawat Nabi, mari oh mari mari baca salawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, 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 oh mari. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Apa itu fil? Gajah. Tahun gajah, di mana ada peristiwa sekelompok tentara di negeri Yaman yang dipimpin oleh Abrahah ingin menghancurkan mereka mengendarai 3 binatang, unta, kuda, dan gajah. Yang terbesar di antara 3 binatang itu adalah gajah, maka digelar tahun gajah. Andai kata kuda yang paling besar, maka tahun kuda. Jika unta yang paling besar, maka tahun unta. Maka binatang yang terbesar di antara 3 adalah gajah, maka diberi nama dengan tahun gajah. Bu, yang dirahmati Allah, sebelum saya kisahkan tentang peristiwa tahun fil, saya ingin mengisahkan sebelum Rasulullah dilahirkan. Boleh ya? Boleh Bu ya? Pada satu malam, suatu ketika ibunda Rasulullah sedang tidur, tepat pada jam tengah malam, jam 12. Di dalam tidurnya Aminah ibunda Rasulullah. Ini peristiwa sebelum ibunda Rasulullah hamil, mengandung. Pada malam itu di alam mimpinya Aminah, ibunda Nabi bermimpi. Datanglah seorang manusia yang paling besar dan panjang jenggotnya dan putih pakaiannya, memberi salam di dalam mimpinya. Assalamualaikum Aminah. Besar orangnya, besar pula suaranya. Ibunda Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Suara Aurinong, halo. Man anta, siapa kamu ini? Saya manusia pertama yang Allah ciptakan dalam surga. Saya Nabi Adam. Saya nenek kamu, wahai Aminah.
Jadi ini Nabi Adam. Iya benar. Ada gerangan apa Nabi Adam ke tempat saya? Yang pertama, Allah mengirim salam kepadamu Aminah. Yang kedua, Allah menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan kepadamu Aminah yang bahwa malam ini engkau hamil, engkau mengandung Aminah. Kapan ibunda jatuh hamilnya? Bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Hamil pertama Aminah ibunda Nabi pada bulan Rajab. Kemudian karena di alam mimpi terkejutnya Aminah mengeluarkan peluh-peluh daripada badannya, keringat. Kemudian dia membangunkan Abdullah. Abdullah, oh cintaku sayangku, engkaulah lakoku, bangun. Aminah membangunkan suaminya, ayah Rasulullah, dengan kalimat-kalimat yang manis, dengan tidak ada bentakan. Abdullah, cintaku, sayangku, suamiku, bangun, bangun, bangun. Ibu-ibu, nanti kalau salat subuh, bangunkan suami dengan lembut. Bang, abang, bangun dong salat. Enggak bangun-bangun, kita bisikkan di telinganya, bang, marabbuka. Masih lelap tidurnya, bisikkan lagi, marabbuka. Sudah mulai goyang-goyang badannya, bisikkan lagi, marabbuka. Yang tidak salat masuk neraka. Pasti bangun. Pas bangun pasti menjawab, Allahu Rabbi. Dipikir sudah ada alam kubur. Bangunkan dengan penuh kelembutan. Jangan kasar sama suami, jangan bentak-bentak suami, dosa loh bu. Nusyud. Istri yang nusyud kepada suami menggugurkan nafkah daripada suami. Jika seorang istri sudah durhaka kepada suami, kami suami tidak wajib lagi memberi nafkah kepada ibu-ibu atau istri yang durhaka. Free makan, free tidur, free pakaian. Makan cari sendiri, tidur berdua ya. Jangan sendiri. Artinya istri yang nusyud itu akan menggugurkan nafkah yang wajib bagi suami. Sebelum ia meminta maaf kepada suaminya, kemana ia melangkah? Ia melangkah di atas tanah. Tanah itu akan mengucapkan laknat kepada istri itu. Dia injak akan batu, batu itu akan mengucapkan laknat kepada si istri. Kenapa? Karena dosanya istri apabila mati dalam keadaan nusyud, jangankan masuk neraka, bau syurga tidak ia dapati kecuali dalam ampunan Cintailah suami kita. Begitu pula kita para suami, jangan bentak-bentak istri kita. Jangan mentang-mentang kita suami, kita diktator. Hei sana, hei sini, hei makan, hei gosok, hei buka, hei mandi, nggak boleh. Dengan penuh kelembutan, Adinda, tolong buatin kopi buat kakanda. Aduh, walau kita suami, tapi kalimat minta tolong sangat berharga, sangat dibutuhkan. Wahai istriku, tolong buatin air kopi, tolong buatin makan, tolong gosok baju, tolong ini, tolong itu. Kalimat tolong itu dibutuhkan. Biar tidak nampak bahwa seorang istri seperti pembantu bagi suami. Bukan. Istri ini adalah pelengkap kehidupan suami. Ya kan? Pak, Tungku yang berbahagia, kita para suami wajib memberi nafkah kepada istri kita. Salah satu di antaranya nafkah makan, nafkah minum, nafkah pakaian, rumah dan sebagainya. Nafkah makanan yang kita berikan adalah makanan yang bisa dimakan oleh istri kita. Sedangkan yang kita beri kepada istri adalah beras. Beras itu belum bisa dimakan. Kemudian si istri mengambil beras, kemudian memasak kita makan bersama-sama. Di sanalah terdapat pahala kepada sang istri. Sama dengan si istri membantu kita melengkapi atau menyempurnakan nafkah yang belum kita sempurnakan sampai sesempurnanya. Maka hubungan dalam suami istri harus ada keharmonisan. Si suami meninggalkan rumah mengucapkan, Adinda, izinkan kakanda untuk mencari nafkah. Berdoalah kepada Allah.
perjalananku diamankan oleh Allah, tidak ada halangan, tidak ada bahaya di perjalanan, dan doakan kepadaku agar rezeki yang aku cari di perjalanan sana rezeki yang halalan thayyibam mubarakah. Para istri mengangkat kedua tangan di hadapan suami, ya Allah, kabulkan ya Allah, sambil mengecup dahi istri. Kecupan suami kepada istri ibadah, tapi kecupan cowok kepada cewek maksiat. Jangan berdua-duaan dalam tempat gelap. Orang yang ketiga adalah syaitan. Kadangkala ada pasangan, seorang laki-laki ingin berjumpa dengan ceweknya, dia bawa teman satu orang di belakang. Sampainya di rumah ceweknya, yang cowok ini seperti obat nyamuk. Tidak boleh. Apalagi sekarang sudah zaman sosial media, zaman now, ya kan? Kit-kit zaman now, banyak kenalan di Facebook, kemudian berkenalan, pacar-pacaran, neng, ayo main cewek-cewekan, neng, ayo main pacar-pacaran, daripada cewek-cewekan lebih baik cawan-cawan, ayolah neng, cawan-cawan. Hindari pergaulan bebas, apalagi di acara yang seperti ini, di acara pengajian. Jangan ada kerumunan laki-laki sama cewek, cewek sama cowok. Ini dilarang oleh agama. Apalagi mengadakan acara maulid, jangan ada perkumpulan cewek dan cowok. Sebatas ada kegiatan yang penting saja. Lebih daripada itu kita akan dikategorikan kepada melakukan dosa, walau bukan dosa besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibangunnya Abdullah. Kemudian bangunlah ayah Rasul. Wahai Aminah, kenapa engkau bangunkan diriku? Wahai kakandaku, tadi aku bermimpi, datang di alam mimpiku seorang nabi yang cukup besar badannya, yang namanya Adam alaihissalam. Lantas apa dalam cerita mimpimu itu? Kata Nabi Adam, malam ini aku hamil, aku mengandung. Betapa senang hatinya ayah Nabi dan ibunda Rasulullah bahwa ayah Nabi sudah menjadi calon seorang ayah dan ibunda Nabi sudah menjadi calon seorang ibu. Pada malam di mana peristiwa itu terjadi, keluarlah cahaya sampai ke langit, tembus ke arasy. Semua syaitan, jin dan iblis melihat cahaya itu dari mana. Mereka mencari cahaya itu, sampailah mereka di tengah-tengah rumahnya ayah Rasulullah. Mereka menangis, menjerit ketakutan, karena mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman yang akan membaguskan akhlak manusia, yang akan mengenalkan mereka untuk menyembah Allah Ta'ala, sudah mulai nampak di dalam tubuhnya Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah dilahirkan pada tanggal yang demikian, ada peristiwa, yaitu 9 bulan ibunda mengandung. Para nabi, para rasul semua mengunjungi di alam mimpinya untuk memberi kabar gembira kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad kita dilahirkan dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa gembira, sangat tampan, sangat ganteng, sehingga mencerminkan dan mengeluarkan cahaya daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ban lahir ya Rasulullah, nejapu tawaf Ka'bah mulia, Abdul Muttalib puling ka Ka'bah, nekun di baba, salla alaika Allah, salla alaika Allahu ya adnani, ya Mustafa ya Safwata Rahman
alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal aradani Allah masaban ya Rasulullah nuja. Oh, anjir lagunya ini. Kagak anjir gini. Lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira seluruh alam. Di langit, di darat, di laut mereka gembira. Ikan ke sana ke sini mereka memberi kabar gembira. Wahai para penghuni ikan, junjungan Muhammad sudah dilahirkan. Wahai penghuni hewan yang ada di darat, junjungan Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Wahai penghuni binatang yang ada di udara, junjungan Nabi kita Muhammad sudah dilahirkan. Semua alam gembira, para malaikat bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bertasbih gembira. Tetapi hari ini ada sekelompok manusia di mana mengadakan acara maulid, mereka selalu berkomentar ini bid'ah, itu bid'ah. Seolah-olah mereka tidak senang dengan lahirnya junjungan Nabi kita. Ini yang dikhawatirkan, ditakutkan mereka menjadi kafir. Kenapa? Mereka menolak Rasulullah pernah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun fil, yakni tahun gajah. Oleh karena demikian, lahirlah Nabi kita pada tahun fil. Apa dibalik cerita tahun fil? Begini ceritanya. Ada satu kerajaan di negeri Yaman yang dipimpin oleh Abrahah. Di Yaman terkenal dengan batu marmar. Referensi kitab Zahirul Basim dan kitab-kitab yang lainnya. Di negeri Yaman itu terkenal dengan pencaharian rezeki atau pencaharian sehari-hari dengan batu marmar. Seperti batu marmar yang hari ini dipakai di masjid-masjid terbesar yang ada di Aceh. Mungkin batu marmar yang dahulu sampai sekarang jelas berbeda cantiknya. Raja Abraha menyuruh kepada orang yang memahat batu marmar untuk membuat satu tulisan di atas batunya. Lebih kurang tulisannya begini, Bu. Kepada penguasa kota Mekah atas nama Abdul Muttalib. Batu marmar ini saya jadikan dan saya kirim kepada Anda untuk ditempelkan di Ka'bah. Supaya Ka'bah di sana lebih nampak bagus dengan batu marmar. Itu tujuan si Abraha. Kemudian dikirimkan batu marmar itu melalui si pengirim kepada Abdul Muttalib. Sesampainya batu marmar di tangan Abdul Muttalib, maka dibaca olehnya. Sehingga dilihat oleh orang ramai di kota Mekah. Semua tersinggung. Semua tersinggung. Karena tersinggung, ada sebahagian yang melihat bacaan mengambil tai unta, Pak. Bu, mengambil tai unta. Kemudian diletakkan di atas batu marmar sebagai pelecehan. Sebagaimana hari ini kita menolak atau memboikot produk Prancis. Ya kan? Anjuran daripada MPU, MUI di Jakarta dan sebagainya untuk memboikot yaitu produk Prancis. Jangan membeli produk mereka. Cuman barang yang sudah ada pada kita mungkin kita pakai. Asal jangan membeli yang baru. Tapi jika memang kita pun cinta misalnya kepada Rasulullah, jangankan membelinya, yang sudah ada kita buang, silahkan. Tidak masalah, seperti air kuah ini. Mau kita minum boleh, kita buang silahkan. Begitu pula di sana. Diletakkannya tai unta sebagai pelecehan, bahwa penolakan daripada ajakan daripada Abraha di negeri Yaman. Kemudian dikirimkan kembali batu marmar itu kepada si pengirim yang tadi. Dibawalah pulang kepada negeri Yaman. Raja, ini kiriman balik kepada raja. Dibukakan, kemudian dilihat di atas batu itu ada tai unta. Marahnya Raja Abraha. Bengeh Raja Abraha.
kurang ajar, tak ada sopannya. Bagus-bagus kita kirim tai unta, dia kirim, mana bisa kita makan. Panai je pajau unta, ada kanah je pajau, ada kanah yang merdu. Keesokan harinya Abrahah memberi pengumuman, diberitahukan kepada seluruh bala tentaraku yang setia kepadaku, besok pagi kita beramai-ramai pergi ke kota Mekah untuk menghantam dan menghancurkan Ka'bah orang yang ada di kota Mekah. Keesokan harinya berangkatlah semua bala tentara dengan kuda, dengan unta, dan dengan gajahnya. Yang berjalan kaki, yang menaiki kuda, unta, dan gajah di barisan belakangnya. Lebih kurang perjalanan 3 jam dengan kota Mekah. Semua para tentara sudah merasa kelelahan, maka mereka beristirahat di sana. Pada waktu malam, ada seorang budak Abdul Muttalib sedang mengembala unta Abdul Muttalib, melihat ada sekelompok tentara sedang beristirahat di dalam kemah. Kemudian si budak itu menghampiri dan mendengar visi dan misi Raja Abrahah dengan tentaranya. Kemudian dia pergi untuk menemui Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lapor, siap, ada apa? Saya melihat sekelompok Raja Abrahah sedang bermusyawarah. Apa yang kau dengar? Saya mendengar bahwa besok dia akan ke kota Mekah menghancurkan Ka'bah. Oke, terima kasih informasinya. Siap. Kemudian Abdul Muttalib menanyakan, wahai budakku, tugasmu mengembala untaku. Di mana untaku sekarang? Ya Allah, sudah tinggal di sana. Ambil. Sesampainya si budak itu, rupanya unta Abdul Muttalib sudah diambil oleh Abrahah. Kembali ia ke kota Mekah. Tuan, ada apa? Untamu sudah diambil, dirampas oleh Abrahah. Marahnya Abdul Muttalib, langsung dia menjumpai Abrahah. Wahai Abrahah, kenapa engkau mengambil untaku? Abrahah menjawab, aku pikir tidak ada yang empunyanya, maka aku ambil. Jadi ini punya siapa? Punya aku, silahkan. Maka dikembalikan unta itu kepada Abdul Muttalib. Kemudian bertanya si Abrahah, hai Abdul Muttalib, tujuanku kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kenapa engkau hanya menyelamatkan untamu, bukan Ka'bah engkau yang kau selamatkan? Apa jawab Abdul Muttalib? Abrahah, unta milikku, Ka'bah milik Tuhanku. Aku hanya mampu menjaga punyaku, biarkan Ka'bah dijaga oleh Tuhanku. Subhanallah, jawaban Abdul Muttalib. Kembalilah Abdul Muttalib ke sana. Dia pun di sana memberi kabar ketakutan. Wahai penduduk kota Mekah, ayo kita naik ke bukit. Kita berdoa kepada Tuhan kita agar Ka'bah ini diselamatkan oleh Tuhan kita. Keesokan harinya, jagalah para tentara, bangun semua, mereka mulai berjalan. Yang tidak mau berjalan hanya 3, unta, kuda, dan gajah. Kenapa Ustaz? Mereka tidak mau berjalan karena tujuan orang-orang kafir tahu ingin menghancurkan Ka'bah, maka mereka tidak mau. Dibunuhnya unta, dibunuhnya kuda, dihancurkan itu tubuh si unta, sehingga banyak yang mati. Allah memberi kabar kepada malaikat Jibril, sampaikan salamku kepada 3 binatang itu. Bangun, bangun, suruh mereka berjalan. Rupanya Allah mengizinkan ketiga binatang ini untuk berjalan. Sesampainya di tengah-tengah kota Mekah, maka turunlah ayat Allah. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Allah mengutus kepada tentara-tentara yang pada saat itu sekelompok burung yang namanya burung ababil. Bukan burung hujan, Bu. Burung ababil. Bagaimana bentuknya? Di dalam Zahirul Basin diceritakan besarnya tidak terlalu besar, kecilnya pun tidak terlalu kecil. Warnanya hitam legam, lehernya panjang ke atas. Setiap satu ababil membawa 3 butir batu. Batu sijil yang panas sangat membara. Di setiap batu yang dibawa oleh satu burung ababil tertulis nama tentara Abrahah. Setiap batu yang dibawa oleh satu burung ababil tertulis nama tentara Abrahah. Tarmihim bihijaratin min sijil, melontarkan
melemparkan batu itu di atas kepala-kepala para tentara. Nama yang sudah ada di atas batu akan mencari empunya nama. Semua tentara mati sekejap. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka mati seperti daun dimakan oleh bolong-bolong, seperti keladi janda bolong. Janda bolong, janda kesepian. Tolonglah ibu-ibu, janganlah hina janda-janda. Jangan jadikan kalimat janda itu kepada bunga-bunga. Kasihan para janda-janda. Berilah nama lain. Kurang adab, kurang sopan, janda itu kita pakai kepada bunga. Tidak boleh. Kalau memang ada kalimat umpama bunga janda, kembang janda, harus ada duda. Duda kesepian, duda bolong atau lain sebagainya. Jadi harus adil, Bu. Jangan permainkan kalimat janda. Kasihan para janda-janda. Dah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah para tentara-tentara yang ingin menghancurkan Kaabah seperti daun bulat-bulat dimakan oleh ulat, artinya bolong-bolong. Maka semua tentara mati di tempat itu. Maka disebutkan lahirnya Rasulullah bertepatan pada tahun Fil, di mana para tentara bergajah ingin menghancurkan Kaabah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kalimat atau nazam Aceh yang bunyinya begini, Bu. Nabi Muhammad, hai tengku anak yang yatim, lagi miskin, hai ummi harta nehana, malingkan yang na hai tengku harta nekebah, sidra jariyah hai ummi limang unta, Nabi pilah wafudi ayah yatimlah sudah, Muhammad Nabi mardum bina Action Medina Syabnihan. Juga kudung hai. Asal jangan jadikan pada tempat yang bukan tempatnya. Untuk mengayuni anak-anak yang lagi bobo, bacakan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, bermetuah berbahagia, panjang umur rezeki mudah. Allah Allah besagai lupa, Allah Allah la ilaha illallah, Allah Allah. Kalimah taibah payung pagehan, etakan Allah dengan lidah. Allah Allah di dalam hati. Atau na'an Nabi, lam yahtalim kantu taha mutlaqan abada, wa mata sa'aba aslam fi madad zamani. Atau lain sebagainya ayat Al-Quran, pama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Anaknya udah bobo. Jangan pakaikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi anak kita. Karena anak yang baru lahir yang sangat berefek adalah telinganya, Bu. Telinga. Maka bisikan ke telinganya kalimat-kalimat taibah. Ini kadang ada ibu-ibu yang suka film India. Ismeni marjava java. Atau lagi galau. Aku syiarhum sehti hai, pirbi chup रहती है, अब तक किसी के न जाना, फिर भी ये चुप रहती है. Aku rindu padamu, wahai mantan cowokku, tapi
aku sudah melupakanmu karena sudah punya suami. Di manakah kau berada sekarang? Aku rindu sangat padamu. Hanji pakai kalimah taibah, kalimat-kalimat yang baik supaya tertanam tauhid mulai daripada ayunan, ya kan? Tuntutkan ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutkan ilmu kepada anakmu mulai daripada ayu sampai liang lahat, kuburan. Mahdi bahasa Arab artinya ayunan. Ustaz, kami tidak punya ayunan, tapi suami saya Mahdi. Jadikan dia seperti ayunan. Ikat di kaki, ikat di tangan, gantung, ayunkan anak kita di atas perut suami kita. Ayunan ini sangat memberi efek kepada anak-anak kita. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin, harta hana, malingkan yang na harta ne kebah, sidro jariah 5 buah unta. Siapa jariah itu? Ummu Aiman. Siapakah nama asli Ummu Aiman itu? Siapa nama asli Ummu Aiman? Ummu Aiman nama kunyah, nama lakap. Dia punya nama aslinya? Bukan. Maisarah budak Siti Khadijah yang melamar Rasulullah, dan dia itu laki-laki, bukan perempuan. Ada yang tahu, Bu? Enggak ada. Nama asli Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah. Nama asli Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah. Beliau adalah ibunya angkat Rasulullah. Tak kala Nabi dilahirkan, Allah hadirkan beberapa wanita. Yang pertama Asiyah. Siapa beliau? Istri Fir'aun yang beriman kepada Allah. Tak kala Asiyah menjadi istri Fir'aun, dia tidak pernah tersentuh tubuhnya oleh Fir'aun. Maka Fir'aun tidak pernah punya anak dengan Asiyah. Kenapa? Tak kala Fir'aun ingin bersenggama dengan Asiyah, Allah lembekkan dia punya barang. Allah hilangkan dia punya mata sehingga dia tidak bisa bersenggama dengan istrinya, sehingga Asiyah terjaga tubuhnya daripada sentuhan Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah hadirkan ibunda Nabi Isa alaihi salam, Maryam. Ya kan? Ada juga dalam Nazam Aceh. Dengar lon kisah, dengar lon kisah. Siti Maryam, Maryam mejudo pitan melakonhan anak nekana, ya Allah, anak nekana. Malaikat pruh ban saboh badan lah badan. Mume Maryam ke Nabi Isa, ya Allah, ke Nabi Isa. Bu, faham nggak lagu ini? Apa yang dapat arti bahasa Shalom? Om ni dengar lagi ulai Cina yang taman, baik dia pergi. Allah Isa pamasmano ne udi asasi bijah mata ne ca Isanya peehlam ayon ne coba uban ka oleh poma Raya Isa pamasmano ne undi asasi bijah mata ne ca Isanya pelam ayon ne coba ubon ka oleh poma, ubon kepala tengah-tengah. Raya Isa guna perkawin sidra jitem inang lam donya ne ca Isanya pe umanyang
tetap di gopnya langit kedua, tetap langit kedua. Allah hadirkan ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Kemudian di sana ada yang namanya Ummu Aiman yang tadi namanya Barakah binti Salabah, dan ibunda Rasulullah Aminah binti Abdul Wahab. Lahirlah Nabi di ketika itu. Kemudian Barakah binti Salabah ini mengasuh Nabi tak kala Rasulullah ingin mengunjungi kubur ayahandanya. Karena sebelum Rasulullah ingin berkunjung kepada kuburan ayahandanya Abdullah di Madinah, Rasulullah sedang bermain-main dengan para teman-temannya, seperti anak-anak kita bermain pada saat ini. Rasulullah bermain-main dengan para budak-budak yang kecil. Sedang-sedang Rasulullah bermain, kemudian orang tua yang namanya ayah para anak-anak itu kembali pulang dari dagangannya. Si anak-anak yang tadi yang sedang bermain dengan Rasulullah menghampiri ayahnya seraya berkata, "Abi, ayah!" Disambut dengan pelukan ayahnya masing-masing, dicium oleh ayahnya masing-masing. Rasulullah Nabi kita hanya duduk di bawah pokok pohon kurma, seraya melihat anak-anak yang lain dipeluk oleh orang tuanya, oleh ayahnya, sambil mengucapkan abi, ayah, bapak. Rasulullah mengalirkan air mata karena pada saat itulah Rasulullah mendengar kalimat abi dan ayah. Kembali Rasulullah pulang ke rumah. Ibunda Aminah, wahai ibu tercinta, sedang-sedang aku bermain dengan teman-temanku, mereka memanggil seorang ayah. Di manakah ayahku? Pada saat itu Rasulullah menanyakan di mana ayahnya. Ibunda Rasulullah yang tidak bisa menjaga, tidak bisa menahan air matanya, seraya berkata, "Wahai anakku, ayahmu belum pulang daripada berdagang. Bermain-mainlah engkau, besok ayahmu akan pulang." Keesokan harinya Rasulullah bermain kembali dengan anak-anak itu. Kembali pulang ayahnya, "Abi, ayah!" Mereka dipeluk, mereka dicium. Rasulullah hanya melihat pelukan dan ciuman ayah kepada anak-anaknya. Kembali Rasulullah kepada ibundanya, "Wahai ibuku tercinta, kenapa ayahku belum pulang? Aku ingin memeluk ayahku, aku ingin mencium ayahku. Kapan dia pulang?" "Sabar nak, sabar." Hari kedua, hari ketiga, seperti hari pertama dan hari kedua, berkatalah Barakah binti Salabah atau Ummu Aiman, "Wahai Aminah, katakanlah kepada Muhammad anakmu bahwa ayahandanya sudah lama meninggal semasa ia dalam kandungannya. Sampaikanlah." Aminah menjawab, "Wahai Barakah, bagaimana aku jelaskan kepada anakku yang masih kecil? Sanggupkah dia menerima bahwa ayahnya sudah tiada?" "Wahai Aminah, tahankan hatimu, sabarlah ketetapanmu, bawalah si Muhammad kepada tempat ayahnya." Maka di bangkunya oleh Barakah bin Sa'd digendong Nabi Muhammad untuk mengunjungi ayahnya di kota Madinah. Tidak jauh dengan kuburannya Abdullah, Nabi Muhammad diturunkan daripada pangkuan Barakah. "Wahai ibuku, di mana ayahku? Aku ingin memeluk dirinya. Aku ingin mencium dirinya. Aku ingin mengatakan, ayah, kenapa tidak pulang-pulang?" Aminah dan Barakah tidak bisa menahan air matanya yang terus mengalir. "Muhammad, anakku yang tercinta, inginkah engkau melihat ayahmu?" "Sangat ingin, wahai ibunda." "Itulah ayahmu nak, yang sudah terbaring di kuburan nak. Lihatlah batu yang ada di ujung kaki dan kepala, itulah ayahmu. Beliau sudah wafat semasa engkau dalam kandunganku, wahai Muhammad." Sambil mengalirkan air mata, Rasulullah menghampiri kuburan ayahandanya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Rasulullah dalam keadaan dalam kandungan beliau sudah yatim. Kenapa Rasulullah sangat mencintai kepada anak yatim? Karena Rasulullah juga yatim. Kenapa Rasulullah sangat mencintai kepada fakir miskin? Karena Rasulullah juga miskin. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Saya dengan orang-orang yang menanggung kebutuhan anak yatim berbarengan masuk surga seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah mengisyarahkan jari tengah dengan jari telunjuk. Seperti inilah dekat aku dengan orang yang menanggung anak yatim akan berbarengan masuk surga.
Maka anak yatim yang ada di kampung kita, cintailah mereka, berilah kebutuhan. Walau mereka sudah tidak punya bapak, jangan mereka merasa mereka sudah tidak punya bapak. Jadikanlah kita orang lain sebagai bapaknya. Tak kala lebaran kita berikan pakaian kepada anak kita, jangan lupa anak yatim di samping rumah. Wahai anak saudara, wahai fulan, wahai fulin, engkau anak yatim, bapakmu sudah tiada, tapi akulah bapakmu sekarang. Sebagaimana aku berikan pakaian kepada anakku, inilah pakaian untukmu. Allah menjamin kita masuk surga berbarengan dengan Rasulullah, dengan syarat ibadat yang wajib jangan pernah kita tinggalkan. Berilah kepada orang lain semasa kita masih bisa memberi. Bantulah mereka yang tidak pernah membantu kita. Tolongilah mereka yang tidak pernah menolong kita. Kunjungilah sakit mereka yang tidak pernah mengunjungi kita. Jika hari ini kita berkunjung kepada orang yang lain sakit karena dia pernah mengunjungi kita, itu namanya balas budi. Kita membantu orang lain karena dia pernah membantu kita, itu namanya balas jasa. Bantulah mereka tidak pernah membantu kita. Pada satu hari anak kita sakit, kita berhutang, wahai saudaraku, wahai fulan, wahai tungku, wahai ustaz, wahai bang, wahai adik, wahai kakak, hutangilah kepadaku 500.000. Aku ingin membawa anakku ke rumah sakit untuk berobat. Dia tidak pernah mau memberi. Satu saat Allah balikkan keadaannya. Kita yang kaya, dia yang miskin. Dia yang minta pertolongan. Jangan kita melihat dendam kita semasa yang lalu. Berikan kepada dia walau dia tidak pernah memberikan kepada kita. Inilah yang disuruh oleh Rasulullah. Inilah momentum Maulid. Agar suri teladan Rasulullah kita perani, kita ambil untuk kehidupan pribadi kita sehari-hari. Kaum ayah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Aiman, nama aslinya Barakah binti Sa'labah. Barakah binti Sa'labah. Kenapa dikenal dengan nama Ummu Aiman? Tak kala Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah memasuki surga dan melihat beberapa bidadari yang sangat cantik di surga. Setelah penerimaan salat sehari semalam 5 waktu, kemudian Rasulullah turun kembali. Pada satu ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah melakukan perjalanan malam Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah memasuki surga Allah. Ceritakanlah kepada kami, siapakah saja penghuni surga Allah?" Kemudian Rasulullah menceritakan penghuni surga sampai pada cerita bidadari atau bidadari dalam surga Allah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecantikan bidadari yang ada di surga? Apakah ada bidadari itu di dunia?" Rasulullah dengan spontan menjawab, "Ada." "Maukah engkau menikahi dengan bidadari yang ada di dunia?" "Mau," kata para sahabat. "Siapa Rasulullah?" "Nikahilah ibu angkatku, Barakah binti Sa'labah. Dia yang telah menjagaku dari kecil sampai sekarang. Dia yang telah menggendongku, menanggungku, menjaga siang dan malam, memandikan, memberi makan kepadaku sampai saat ini. Dia adalah ibu angkatku. Dialah bidadari di dunia ini." Ada seorang pemuda menikahi ibu angkat Nabi. Setelah menikah setahun kemudian hamil, dan lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Aiman. Anak laki-laki daripada Barakah atau ibunda angkat Nabi diberi nama Aiman. Aiman itu nama anak laki-laki. Ummu bahasa Arab, bahasa Indonesia ummu itu ibu. Ummu Aiman, ibunya si Aiman. Siapa ibunya si Aiman? Barakah. Jadi kalimat Ummu Aiman adalah nama kunyah yang diberikan pada waktu itu kepada Barakah binti Sa'labah karena dia melahirkan seorang anak yang bernama Aiman. Kemudian tak kala Rasulullah dilahirkan, beradat pada kota Mekah, setiap anak yang dilahirkan di kota Mekah sudah dijadikan adat budaya kota Mekah untuk disusui. Jauh dengan kota Mekah, salah satu yaitu di antara nama daerah yaitu Bani Sa'ad atau Bani Sa'diyah. Jauh dengan kota Mekah. Di sana ada 40 wanita yang menyusui. Setiap bulan sebulan sekali para wanita 40 yang tadi turun ke kota Mekah
untuk mencari anak-anak yang ingin dibawa ke sana dengan menerima upah. Suatu ketika setelah Nabi Muhammad dilahirkan, maka datanglah para wanita yang 40 yang tadi. Mereka mencari setiap anak-anak yang diletakkan di samping Ka'bah. Karena di samping Ka'bah itu banyak berhala Lata dan Uzza. Tapi tak kala Rasulullah dilahirkan, hancur segala patung. Jadi adat istiadat orang kota Mekah, tak kala para wanita yang 40 yang tadi turun ke kota Mekah, anak-anak yang ingin diasuh untuk dibawa pulang ke sana, mereka letakkan di samping Ka'bah. Kemudian di samping anak-anak mereka letakkan uang atau upah atau ongkos untuk menyusui anak-anak tersebut. Karena Rasulullah anak yang yatim dan tidak punya banyak harta, maka Rasulullah tidak dibawa ke samping Ka'bah. 39 wanita daripada Bani Sa'ad, mereka mengambil anak-anak yang ada di samping Ka'bah. Satu di antaranya bernama Halimatun Sa'diyah. Beliau terlambat datang ke kota Mekah karena beliau mengendarai keledai yang pincang kakinya. Pincang kakinya. Suaminya hanya bisa membawa atau memegang kokang atau tali yang ada pada leher si keledai. 39 wanita sudah mengambil dan mereka sudah kembali ke Bani Sa'ad. Sampailah Halimatun As-Sa'diyah di kota Mekah. Dilihatnya tidak ada satu anak pun yang ada di pinggir Ka'bah. Maka berkatalah si Halimatun As-Sa'diyah, wahai suamiku, hari ini kita tidak mendapatkan rezeki. Lihatlah, tidak ada satu anak yang ada di hadapan kita. Bagaimana kita memberi makan kepada anak-anak kita, wahai suamiku? Suaminya menjawab, wahai istriku yang tercinta, ayo kita beronda, putar-putar. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Aku ke barat, kamu ke timur. Nanti kalau kita lihat ada seorang anak kecil yang menangis, maka kita masuk ke dalam rumah itu. Maka berputarlah mereka. Sampailah dalam putaran yang ketiga. Sampailah mereka di tengah-tengah rumahnya Rasulullah. Kemudian mengetok pintu. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Halimatun Sa'diyah. Siapa di dalam? Saya Barokah binti Sa'labah. Dari mana? Dari Bani Sa'ad. Mau kemana? Mau cari anak-anak. Buat apa? Untuk diasuh, dibawa pulang ke Bani Sa'ad. Baru dibukakan pintu. Silakan masuk. Tak kala pintu rumah Muhammad Nabi kita dibukakan oleh Barokah binti Sa'labah, maka mereka melihat Rasulullah sedang digendong oleh ibundanya. Kemudian Halimah mendekati Aminah, wahai wanita yang mempunyai anak dalam gendonganmu, izinkanlah kami membawa dia untuk kami asuh di Bani Sa'ad dan kami menerima upah seala kadar. Ibunda Rasulullah mengatakan, wahai wanita dari Bani Sa'ad, bukannya saya tidak mau memberi anak saya kepada anda, tetapi saya tidak mempunyai harta untuk saya berikan kepada anda. Kemudian Halimatun Sa'diyah pun mengatakan, wahai wanita selaku ibunda daripada anak tersebut, izinkanlah saya mengetahui siapa anak anda ini. Ibunda Rasulullah pun mengucapkan, anakku namanya Muhammad. Tak kala Muhammad disebutkan oleh ibunda Rasulullah, hilanglah rasa mengharap bayaran kepada Halimatun Sa'diyah. Jika itu nama anakmu, maka aku tidak lagi mengambil ongkos untuk menjaga anakmu. Izinkanlah aku menjaga anakmu, wahai ibunda daripada Muhammad. Kemudian diberikan Muhammad Nabi kita kepada Halimatun Sa'diyah dan diberikan susu. Dalam satu riwayat, ibu-ibu Halimatun Sa'diyah tidak mempunyai ASI sebelah kanannya, yang ada sebelah kiri. Maka Nabi Muhammad diberikan ASI sebelah kiri, tetapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah tetap melawan untuk ke sebelah kanan. Kali kedua sampai kali ketiga, maka Allah berikan kuniah atau Allah berikan kelebihan pada tubuh Halimatun Sa'diyah, kedua-duanya sudah berisi. Ini namanya irhas, bukan mukjizat.
Jika mukjizat, Nabi sudah menjadi Rasul. Jika Nabi belum menjadi Rasul, ini namanya irhas. Maka dibawalah pulang Rasulullah ke negeri Bani Sa'ad. Dinaiki akan keledai yang pincang kakinya. Tak kala Rasulullah dinaikkan di atas keledai, sembuhlah kaki keledai. Maka melihat oleh sesuami, wahai istriku tercinta, lihatlah keledai kita sudah tidak pincang lagi. Maka si Halimatus Sa'diyah pun mengucapkan, suamiku, naiklah engkau ke atas keledai. Kemudian pulanglah ia dengan keledai tersebut. Ada kejadian dalam perjalanan. Di dalam perjalanan dari Mekah pulang ke Bani Sa'ad, ada kebun. Yang kebun itu ada di dalamnya itu pokok kurma dan anggur yang sudah hampir mati pohonnya. Rasulullah melewati itu di atas keledai Halimatus Sa'diyah. Kemudian kurma itu kembali hidup dan berbuah sebagaimana biasa. Ini namanya irhasnya Rasulullah. Sesampainya Rasulullah di sana, diasuhnya Halimatus Sa'diyah mempunyai beberapa ternak. Semakin lama semakin banyak ternaknya, semakin lama semakin banyak ternaknya, sampai genap Rasulullah di sana. Pada satu ketika Rasulullah SAW dijemput oleh Jibril alaihissalam untuk disucikan hatinya. Karena Halimatus Sa'diyah mengira itu orang gila, maka ceritanya diantarlah balik Rasulullah kepada ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para bapak-bapak sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat panjang cerita kehidupan Rasulullah yang mungkin tidak sempat saya kisahkan semuanya. Inti yang harus kita jaga dengan momentum Maulid, dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah, mari kita ambil suri teladan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah berperan menjadi Rasul yang membawa rahmat ke sekalian alam, mengajarkan kita untuk memperbanyak salawat, memperbanyak sedekah, dengan ikhlas hati kita memberi kepada orang lain. Harta yang ada hari ini pada kita adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ada pada diri kita adalah titipan Allah. Jangan sombong, jangan angkuh dengan ilmu, dengan harta, dengan ketampanan, dengan tahta, dengan jabatan atau lain sebagainya. Berilah kepada mereka yang sangat membutuhkan. Jadikanlah rumah kita tempat ibadah. Jadikanlah rumah kita tempat berzikir. Tidak ada keuntungan rumah besar dan rumah kecil jika di dalam rumah itu tidak pernah ada lantunan ayat Al-Quran, tidak ada di dalamnya zikir, tidak ada dalamnya salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah mereka sebisa mungkin, karena harta yang ada pada kita bisa jadi pada suatu saat akan berpindah tangan kepada orang lain. Ada satu kisah menceritakan seorang wanita yang sangat alim dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang yang kaya raya. Pada pandangan lahir si pemuda itu orang yang baik-baik. Kemudian nikahlah mereka berdua. Setahun dalam kehidupan, pada satu malam datanglah orang yang meminta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada tengah malam. Siapa di luar? Siapa saya? Saya orang yang mencari makan. Sudah 2 hari saya belum makan. Jika ada makanan yang lebih, berikanlah kepada saya. Si istri ini membangunkan suaminya. Wahai suamiku, ada orang di luar yang meminta-minta. Si suami karena dalam keadaan lelap tertidurnya, dia tidak bangun. Karena kasihan si istri ini, dia langsung bangun dan mengambil makanan di dapur dan diberikan kepada si yang meminta. Sedang-sedang si yang meminta ini memakan, jagalah suaminya terbangun daripada tidurnya. Dia lihat ada seorang di luar yang lagi makan. Kemudian dia menghampiri dan mengambil makanan itu dan dia hancurkan dan dia letakkan di atas kepala si pemuda yang lagi makan itu. Si istri melihat tingkah laku suaminya, Masya Allah, sangat tercela akhlaknya. Jangankan dia memberi, bahkan dia menghina makanan dan mencaci maki si pemuda yang lagi makan. Kemudian si pemuda itu pulang dalam keadaan menangis karena dicela, karena dihina, merasa
dilecehkan oleh si pemuda tersebut. Kemudian si suami mengatakan kepada istrinya, jika ada makanan jangan kau berikan kepada orang lain sebelum ada izinku. Jikapun makanan itu sudah tidak bisa dimakan, jangan kau berikan, lebih baik engkau lempar ke dalam tong sampah. Si istri sangat kecewa dengan akhlak si suaminya. Tetapi kehidupan masih berlanjut, hubungan masih berlanjut. 3 tahun berpisahlah mereka. Cerai talak 3. 3 tahun kemudian, si wanita yang tersebut menikah lagi dengan seorang konglomerat, orang kaya, lebih kaya daripada mantan suaminya. Setahun setelah pernikahan yang kedua, terjadilah peristiwa 6 tahun yang lalu. Datanglah seorang pemuda meminta-minta pada tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar saya? Pemuda yang meminta-minta. Sudah 3 hari belum makan. Si istri ini sudah ketakutan karena pernah terjadi 6 tahun yang lalu. Dia tidak berani memberi karena suaminya lagi tidur. Dia bangunkan suaminya. Bang, bangun bang. Ada apa? Ada orang di luar bang. Kenapa? Dia meminta makanan bang. Si suami jawab, loh kenapa enggak disuruh masuk ke rumah? Marilah makan untuknya. Terkejutlah si istri ini. Berarti ada perbedaan suaminya dengan suami yang sekarang. Rupanya suami ini bangun, membuka pintunya dan disuruh masuk akan orang yang meminta. Silakan masuk, silakan masuk. Duduk. Si suami ini mengambil makanan dan menghidangkan makanan kepada orang yang meminta. Kemudian si suami ini masuk ke dalam kamar, mengambil pakaian yang belum dipakai, yang masih baru, yang masih berplastik, diberikan kepada orang yang meminta tadi. Setelah makan, pamitlah dia. Malam itu si istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku yang tercinta, kenapa engkau memberi kepada si peminta yang tadi? Bahkan engkau tidak mengenal akan dirinya. Si suami menjawab, siapa bilang aku tidak mengenal dia? Aku kenal siapa dia. Rupanya si istri yang tadi sudah duluan kenal siapa dia. Siapakah dia wahai suamiku? Aku kenal, dia adalah mantan suamimu. Loh kok tahu? Emang tahu? Kenalkah siapa aku? Tidak. Akulah pemuda yang meminta-minta 6 tahun yang lalu. Ingat? Akulah pemuda yang dihina oleh mantan suamimu yang tadi. Akulah pemuda yang dicaci pada malam itu sehingga aku menangis meninggalkan rumahmu. Inilah aku yang sekarang. Terkejut si istrinya, bang kenapa nggak bilang-bilang dari dulu? Emang nggak bilang? Aku mengetahui siapa dirinya. Pada malam aku diusir oleh suamimu. Aku mengangkatkan kedenganku. Yarfa yadaika wa ilaika sama. Aku mengangkatkan kedua tangan dan aku melihat ke atas langit, mengisyaratkan aku berdoa, ya Allah, panjangkanlah usiaku, berikanlah aku kekuatan, mudahkanlah rezekiku ya Allah, jadikanlah aku orang kaya yang dermawan, yang membantu kepada orang lain. Itu doaku yang pertama. Kemudian aku berdoa, ya Allah, jika besok aku kaya, jika besok aku jadi orang yang kaya, kirimkanlah aku seorang wanita seperti istri pemuda tersebut. Istri si pemuda yang mengusir dia. Hari ini aku sudah kaya dan engkau menjadi istriku. Ini apa mananya, Bu? Artinya kehidupan yang dulu dalam keadaan terhina, Allah angkatkan derajatnya. Orang yang paling banyak harta, Allah miskinkan dirinya. Maka jangan ada sifat takabur. Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang takabur, Allah hinakan dirinya. Siapa yang merendahkan diri, Allah angkatkan derajatnya. Inilah suri teladan Rasulullah yang wajib kita ambil, kita perani, kita lakukan, kita hayati. Semoga
apa yang kita lakukan di bumi ini, pada saat ini, di dunia ini akan membawa petunjuk dan rahmat kita. Yang harapan kita bersama, semoga Allah dan semoga Rasulullah menerima kita sebagai hambanya, dan semoga Rasulullah menerima kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan akan menjadi bahan bagi kita bertambah cintanya kepada Allah, bertambah cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 2 jam saya berdiri di hadapan umi sekalian. Jika ada kesalahan, kejanggalan dan kesilapan, mohon kiranya dimaafkan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kiranya Allah menerima segala amalan kita mulai tadi pagi sampai saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة بالإيمان وادخلنا جنة مع الإيمان. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kesilapan kejanggalan mohon kiranya dimaafkan. Lebih kurang jam sudah menujuki jam 11 lewat kurang 7 menit waktu Indonesia bagian Lubuk Butaka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.